Salam damai, sahabat oase rohani Katolik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu penuh dengan sukacita. Senang sekali, saya Francisca Audrey bisa kembali hadir dan menyapa sahabat dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik, edisi dalam Pekan Biasa yang ke-13. Sahabat, dalam acara Oase Rohani Katolik secara bersama-sama kita akan membaca kitab suci, kemudian merenungkannya, serta menggali inspirasi-inspirasi rohani yang boleh menjadi pegangan atau tuntunan kita dalam melangkah dengan dibimbing oleh Romo-Romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Pada hari ini kita akan mendapatkan bimbingan rohani dari Romo Bernard Rahadian Projo. Romo Bernard, terima kasih Romo berkenan hadir dan memberi inspirasi untuk kita semua. Silakan mungkin Romo mau menyapa sahabat Romo. Pemirsa semua, salam sehat, damai sejahtera selalu. Semoga hari-hari ini tetap dalam lindungan Tuhan. Amin. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, seperti biasa kita akan mengawali perjumpaan kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita akan berdoa bersama dengan dipimpin oleh Romo Bernard. Monggo Romo. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami kembali datang padamu dengan hati yang bersyukur, karena tiap-tiap hari Kau berikan kepada kami cukup berkat dan macam-macam anugerah, sehingga hidup kami bisa berjalan sebagaimana mestinya. Hari ini kami kembali mau mengambil waktu sebentar untuk bersama-sama merenungkan sabdamu dan mencari apa yang mungkin berguna untuk hidup kami. Maka semoga Engkau berkati semuanya saja, termasuk kami yang mendengarkan dari berbagai lini, sehingga Engkau sendiri yang menyentuh hati kami dan membuat sabdamu berkembang dan berbuah dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani yang terkasih, kita awali dengan antifon pembuka. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan hatimu. Perhatikanlah aku demi keselamatan karya tanganmu. Pembacaan diambil dari kitab Yeremia. Tuhan bersabda, Aku akan menjadi Allah segenap kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Mereka mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya, dan dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang abadi. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau pulih, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu lagi dengan rebana, dan akan tampil dalam tarian sukaria. Engkau akan membuat kebun anggur lagi di gunung-gunung Samaria, dan orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh, akan datang harinya, para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion, menghadap Tuhan, Allah kita. Sebab beginilah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah atas pemimpin para bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat, mari kita tanggapi Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Dengarlah firman Tuhan,
hai bangsa-bangsa, dan beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan menghimpunnya kembali. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Pada waktu itu, anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur dan menyukakan mereka sesudah kedukaan. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan pembacaan Injil. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Romo Bernard, Injil pada hari ini itu ya kalau misalnya agak-agak kasar ya karena ngomong menyamaratakan dengan anjing begitu ya Romo. Tapi sebelum Romo memberi inspirasi dari bacaan Injil, kira-kira mungkin Romo akan menyampaikan inspirasi apa nih Romo yang bisa kita dapatkan dari bacaan pertama mungkin ya Romo ya? Ya, Mbak Audrey, para pemirsa sekalian, kitab Yeremia, Nabi Yeremia itu menubuatkan orang-orang pilihan Tuhan akan mengalami pembuangan dan kesulitan. Nubuat itu kemudian tidak diindahkan sehingga akhirnya kerajaan itu hancur. Tapi nubuat Yeremia tidak berhenti pada kehancuran, tapi ujung-ujungnya pemulihan. Dan bacaan hari ini itu salah satu gambaran bagaimana kerajaan orang-orang pilihan Tuhan itu akan dipulihkan. Yang menarik untuk saya, ketika mencermati lagi awal bacaan pertama tadi, saya jadi ingat akan kisah dalam Injil, kisah anak yang hilang. Tentu tidak langsung berkaitan, tapi ada pola-pola yang berulang. Contoh, Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya, luntang-lantung. Ada anak bungsu yang luntang-lantung setelah hidupnya kacau. Dan kemudian dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Seorang bapa yang baik
lihat anaknya yang bungsu luntang-lantung, lusuh nggak jelas, dari jauh sudah lihat, lalu menghampirinya. Dan ini yang untuk saya bisa juga menjadi sarana kalau kita baca kisah tentang anak yang hilang, sabda Tuhan ini bisa menjadi apa ya, ungkapan, gambaran bagaimana cinta Allah kepada kita, seperti Bapa yang mencintai anak yang hilang itu. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang abadi, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Coba kita ulang-ulang kata itu ya, kalimat itu. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang abadi, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dia akan terus melanjutkan kasih setianya pada kita meskipun kita jatuh, jauh dari dia, minta maaf, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh, bangkit, dianya tetap. Dia selalu mengatakan kasih yang abadi, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dan seterusnya dilanjutkan bagaimana pada akhirnya orang-orang Israel itu dipulihkan dan mengalami sukacita kembali. Maka di awal hari ini kan pekan biasa ya, pekan biasa, tidak banyak perayaan ini dan itu. Semoga keyakinan kita dalam perjuangan hidup sehari-hari tetap bahwa Allah itu meskipun kita mengalami kesukaran, susah dan derita, lebih-lebih ketika kita jatuh dalam berbagai macam godaan, entah karena rasa bosan, rutinitas biasa, tetap Tuhan akan memberikan pada kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan Dia dari jauh melihat kita dan terus mengasihi kita. Maka untuk yang bacaan pertama, saya rasa itu mengingatkan kita kembali. Di hari-hari biasa, tidak ada perayaan, rutinitas, kerap kali kita kehilangan sens rohani. Karena ya sudah jalan begitu saja dari jam ke jam, bekerja, sekolah, kuliah, terus begitu terus. Nah, hari ini Tuhan mengingatkan kita lewat nubuat Nabi Yeremia bahwa Allah, meskipun kita jauh dari Dia, Dia tetap akan mencintai kita dengan kasih-Nya yang abadi. Itu dulu Mbak Audrey. Ya, baik Romo. Jadi yang saya tangkap bahwa kasih Allah untuk kita itu sebenarnya kalau kita bilang sebagai suatu anugerah ya Romo ya. Karena kita seringkali kan apa ya namanya enggak ya itu sering jatuh, sering nakal gitu ya Romo ya. Jadi sesungguhnya kita sebagai manusia itu tidak pantas karena sikap kita, karena tindakan kita gitu yang sering nakal, sering jatuh begitu. Tapi Allah tetap mengasihi kita, tetap menganugerahkan kasih-Nya kepada kita sepanjang masa sampai kapanpun ya Romo ya. Ya, Nah, lalu di sini juga sebenarnya ada satu satu kategori orang mhm. yang seringkali juga disebut-sebut oleh Bapak Uskup kita, yaitu sisa-sisa Israel, orang-orang yang terluput dari pedang. Nah, pribadi-pribadi yang disebut sisa-sisa Israel ini adalah orang-orang yang tekun setia menantikan pemulihan dari Tuhan. Maka semoga kalau kita sadar bahwa kasih Tuhan itu anugerah bagi kita, lepas dari jasa dan tindakan baik kita, mari kita terus berharap, yakin bahwa kita akan dipulihkan karena kita sisa-sisa Israel. Begitu Mbak Audrey. Ya baik. Nah Romo, jadi dalam ini kita juga diminta setiap saat untuk selalu sebagaimana Tuhan setia kepada kita, kita juga diminta untuk selalu setia kepada Tuhan ya Romo ya, untuk percaya dan ya dalam segala keseharian, dalam apa tetap setia seperti tadi Romo bilang gitu karena nggak ada perayaan apa-apa. Jadi ya kita tetap harus menganggap setiap hari itu adalah sebagai hari istimewa begitu ya Romo ya. Ya, nggak usah dianggap istimewa sih. Kita nikmati hari biasa itu sebagai sesuatu yang biasa, nggak harus selalu istimewa. Mhm. Dikit-dikit apa kabar, luar biasa. Padahal ya biasa-biasa begitu. Kita realistis saja hidup kita.
itu kan kerap kali jalan seperti biasa, tidak ada yang spesial. Iya, Tapi bukan berarti tidak ada yang bermakna. Dan yang bermakna itu tidak harus selalu spesial, tapi itu punya arti buat kita. Maka kalau tadi Mbak Audrey bilang menganggap tiap-tiap hari istimewa, ya silahkan saja. Tapi saya lebih lebih cenderung begini, kalau memang hari itu hari biasa ya sudah, saya jalani secara biasa, tapi saya maknai yang biasa itu karena saya yakin Tuhan juga hadir di sana. Kalau kita cari-cari acara, terus cari-cari kegiatan, lihat gereja kita banyak sekali kegiatan, tapi kemudian berhenti dalam kegiatan saja. Rohnya nggak ada. Kita itu biasa, oh bikin event, bikin event, bikin event. Ini nih lagi spesial, lagi spesial. Tapi kemudian udah berhenti di situ. Nah, kalau perjalanan hidup rohani itu kan lebih sering kita dalam situasi biasa ya. Nggak ada sesuatu yang istimewa, tapi hidup sehari-hari rutin, pagi bangun, berangkat kerja, pulang istirahat. Di tempat kerjaan juga meeting lagi, meeting lagi, meeting lagi. Maka ketahanan kita, kekuatan kita untuk bisa memaknai pengalaman-pengalaman biasa itu yang saya rasa penting. iya. Supaya ya nggak lewat begitu aja hidup kita sehari-hari. Ini udah tanggal 7, nanti tiba-tiba tanggal 7 lagi. Udah cepet banget. Gitu Karena Mbak Audrey. iya, karena kadang-kala dengan memaknai yang biasa-biasa terus lama-lama orang menjadi ini ya Romo menganggap itu sebagai suatu hal yang biasa, nggak ada yang istimewa, ya itu berlalu begitu saja ya Romo ya. Nah, Iya. kemudian bagaimana kita memaknai Mhm. dan tadi seperti Romo katakan ya, kita harus bisa memaknai bagaimana caranya ya Romo untuk kita supaya bisa memaknai sebagai oh itu sebagai sesuatu yang istimewa untuk kita atau Mhm. bagaimana mungkin lebih dalamnya lagi adalah bagaimana di dalam keseharian kita atau sesuatu yang berjalan secara reguler gitu ya. Kan kadang-kala itu bisa mengakibatkan kita mungkin timbul kebosanan atau apa Mhm. gitu ya Romo ya. Nah, Mhm. bagaimana memaknai itu atau mengatasi itu kebosanan dan segalanya itu supaya kita tetap setia kepada Allah gitu loh Romo. Oke. Pertama Mbak, untuk bisa memaknai segala sesuatu itu bukan sebuah keharusan, tapi pilihan buat kita. Kita bisa kemudian membiarkan hidup kita ya udah jalan biasa aja, tapi juga bisa kita pilih bahwa hari ini ada makna yang mau saya cari. Satu dua hal yang mungkin bisa kita buat, dan saya yakin pemirsa Oase Rohani Katolik juga biasa buat ini. Punya waktu hening pribadi, ya 5 menit, hening sebentar, diam di hadapan Tuhan, diingat-ingat lagi pengalaman sehari-hari, hari ini saya sudah buat apa, saya mau lakukan apa, perasaan saya seperti apa, mulai dari yang sangat manusiawi seperti itu. Kalau 5 menit aja masih kelamaan, 1 menit, nggak apa-apa. Duduk tenang, nggak usah ngapa-ngapain. Handphonenya dilepas, biar tenang, tarik nafas panjang, buang pelan-pelan. Tenangkan diri dan kendalikan situasi. Sehingga kita tidak tergesa-gesa pindah dari satu kegiatan ke kegiatan lain, tapi bisa menikmati momen demi momen. Itu Mbak Audrey. Tentu berdoa perlu, kalau bisa meluangkan waktu dalam sehari sebelum tidur misalkan, pemeriksaan batin dulu, itu saya rasa jalan yang baik, latihan yang bagus, kita pelan-pelan memaknai tiap-tiap hari itu pasti ada penyertaan Tuhan. Bahkan kalau bosan, itu juga bisa jadi pilihan untuk kita. Kenapa saya bosan? Apa yang membuat saya bosan? Mungkin ada kesempatan kalau sudah bosan itu saya harus lakukan sesuatu secara lebih kreatif. Ada yang perlu saya ubah, saya sesuaikan. Suasananya saya ubah sedikit kantor saya geser meja saya mungkin. Atau saya ubah rute perjalanan saya. Kita lihat hal-hal baru. Tentu kebosanan itu juga menjadi tantangan untuk kita. Terutama kalau misalkan ini terkait dengan kebiasaan doa, bosen, jadi rutin, jadi kayak merapal mantra begitu saja. Ya, betul. Eh,
Kalau sudah bosan, itu pilihannya bisa kita berhenti atau kita terus bertahan sambil terus memperdalam. Ya tinggal dipilih. Kalau bosan berhenti ya berarti kan nggak berdoa lagi. Tapi kalau bosan, tekun setia tiap-tiap hari tetap dijalani, meskipun kering, saya yakin suatu saat akan sampai ke mana namanya, ke sebuah mata air di mana kita akan mengalami kesegaran. Orang itu kan bisa karena terbiasa. Saya bisa nyetir mobil karena saya terbiasa bawa mobil. Kadang bosan, tapi ya terus selalu dilakukan, jalan terus, dan itu bukan berarti tidak ada arti. Kurang lebih begitu, Pak Audrey. Baik, Romo. Terima kasih Romo dengan apa ya atas tipsnya bagaimana kita mengatasi kebosanan, terutama yaitu tadi kebosanan dalam berdoa sehingga mengakibatkan kita kadang-kadang merasa kekeringan rohani gitu ya Romo ya. Iya, Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan inspirasi-inspirasi rohani yang disampaikan oleh Romo Bernard. Sahabat, kita akan kembali di sesi yang kedua untuk mendapatkan inspirasi lebih lanjut. Tetaplah bersama kami. Silakan Bu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Bernard Rahadian Projo dan saya Francisca Audrey, kita akan melanjutkan untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi rohani lebih lanjut dari bacaan-bacaan pada hari ini. Sahabat, sebelum kita melanjutkan, bagi para sahabat yang ingin bertanya atau share iman ataupun mempunyai pendapat, silahkan menghubungi kami melalui email ke orkkaj2021@gmail.com atau dapat juga disampaikan melalui pesan WhatsApp ke nomor 0881 0251 33438. Baik, sahabat terkasih, sekarang kita akan mendapatkan atau menggali inspirasi-inspirasi rohani dari bacaan Injil ya Romo ya. Nah, inspirasi apa nih Romo yang bisa kita dapatkan dari Injil? baik, terima kasih Mbak Audrey. Pemirsa semua, bacaan ini itu terkenal. Seorang wanita Kanaan, artinya bukan orang Israel, datang minta tolong pada Yesus. Lalu kok Yesus kesannya kasar begitu ya. Ya, benar. Saya tidak akan mulai dari situ, karena saya yakin kita tahu bahwa sebenarnya Yesus tidak bermaksud demikian. Tapi saya mau mulai dari perkataan Yesus ini. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sedihnya, zaman sekarang itu orang lebih gampang ngasih makan enak pada anjing daripada anaknya. Ini kejadian, betul kejadian. Oh ya. Ada satu keluarga tinggal di apartemen. Mirisnya, di rumah itu ada anjing dan ada anak. Anaknya suatu ketika tidur siang di lobi bersama mbaknya. Sementara orang tuanya lebih rela tidur di kamar bersama anjing. Aduh, tega banget ya Romo. Itu. Anaknya sampai bilang, mama papa saya lebih sayang sama anjingnya daripada sama saya. Kita lihat juga bagaimana sering sekarang kita memperhatikan banyak orang memperlakukan hewan peliharaan itu seperti anaknya sendiri. Iya, benar. Tapi kemudian memperlakukan pembantunya seperti peliharaan. Maaf saya harus katakan itu karena ini kenyataan yang makin lama makin sering terjadi. Kebalik-balik. Ya, dunia jadi terbalik ya Romo sekarang. Iya, ketika ya sama-sama ciptaan Tuhan dan entah manusia, entah binatang dalam porsinya masing-masing perlu kita hargai keberadaan. Apalagi sebagai sesama manusia kita tahu
Orang ketika sudah mulai memperlakukan pribadi manusia lain seperti binatang, yang ada terjadi kekejaman. Perang Dunia Kedua, kita lihat ada bangsa yang mengalami genosida. Perang-perang berikutnya bahkan sampai hari ini ada etnis-etnis tertentu yang entah karena satu dan lain alasan mengalami persekusi terus-menerus sehingga akhirnya pelan-pelan punah. Orang-orang asli di pedalaman dipaksa untuk meninggalkan cara hidup mereka hanya untuk menerima apa yang masyarakat umum butuhkan. Modernisasi ya Romo ya. Modernisasi, globalisasi. Sebagai sebuah gerak kemajuan bagus, tapi ternyata efek sampingnya, dampaknya itu banyak kali terjadi begitu. Maka semoga kita sadar bahwa anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Itu sekarang yang ada manusia yang makan dari remah-remah orang lain. Sedih, iya. Tapi kita sebagai pribadi mungkin nggak bisa berbuat banyak. Bukan berarti kita perlu diam saja, tapi ketika ada kesempatan berbuat baik, menolong orang, kita bantu. Lakukan sesuatu. Selain itu, saya juga mau mengingatkan pada kita semua bahwa memperlakukan orang lain setara dengan kita itu sebuah tindakan terpuji, dan itu tanda bahwa kita itu punya kerendahan hati. Karena ketika kita merasa diri kita lebih dari orang lain, dan dengan demikian merendahkan pribadi-pribadi lain, kita terjebak dalam sebuah lingkaran kesombongan. Orang yang sombong itu pelan-pelan matanya menjadi sempit, tidak bisa lihat banyak hal, telinganya menjadi tuli, hatinya menjadi keras. Kalau udah begitu, jadi orang sulit, dan perilakunya justru akan makin mirip binatang. Maka, semoga kita sadar betul bahwa kita manusia, punya akal budi, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi perawat dari segala macam ciptaan, bukan justru sebaliknya, merusak segala sesuatu. Itu yang pertama. Mari kita ingat bahwa dunia zaman sekarang kadang-kadang bolak-balik kita jadi tidak berimbang menghargai satu sama lain. Berikutnya, pada awal Injil tadi, menarik. Pada suatu hari Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Yesus menyingkir, artinya dia mau berdoa, dia mau istirahat bersama murid-muridnya. Tidak heran kalau murid-muridnya kemudian kesal karena ada ibu-ibu cerewet datang teriak-teriak, minta tolong. Saya mencoba merasa-rasakan situasi itu. Sebagai seorang pastor, kadang-kadang permintaan itu datang di jam-jam yang nggak masuk akal. Dan itu maksa. Kalau maksa, situasinya darurat, urgent, oke. Saya harus berani mengatakan saya akan layani. Tapi kalau maksanya itu untuk hal-hal yang sebenarnya buat senang-senang saja, diajak jalan, diajak makan, ini dan itu. Ya, kalau sampai maksa itu keterlaluan, gitu ya. Nah, ini Yesus mau istirahat bersama murid-muridnya, ada ibu-ibu cerewet datang. Marah-marahlah murid-muridnya, kesal karena merasa dirinya terganggu. Sebagai manusia biasa, murid-murid itu juga punya perasaan yang, aduh, ini repot banget sih. Tapi Yesus lain. Meskipun kelihatannya ya, dia itu agak kasar di sini. Mungkin juga ya, sebagai manusia dia lagi capek, dia ngalami sesuatu juga, aduh lagi nggak pengen diganggu. Mungkin nanti tanya aja sendiri sama Yesus ya, pemirsa, ketika sudah ketemu. Tapi lihat bedanya Allah dan manusia. Ketika akhirnya murid-muridnya itu tidak melihat urgensi apa yang harus dilakukan, Allah melihat. Dan dengan belas kasihnya yang tetap setia, seperti yang tadi disampaikan di bacaan pertama, dia menolong ibu itu. Dari pihak ibu itu sendiri,
Dia bukan seorang pribadi yang cerewet-cerewet begitu saja dan memaksakan kehendaknya, tidak. Tapi dia justru menunjukkan kerendahan hatinya yang luar biasa, dan dalam kerendahan hati itu dia memohon dengan sangat pada Tuhan. Nah ini mungkin kelihatannya tipis ya bedanya cerewet, maksa gitu dengan memohon sungguh-sungguh. Tapi mari kita belajar dari wanita tadi. Meskipun sepertinya Yesus mau menolak permohonannya, dia tetap mohon belas kasih Tuhan, tidak untuk memaksa, tapi semakin berserah diri, semakin merendahkan diri. Lain halnya kalau orang-orang itu ya minta sesuatu makin maksa, makin ngotot, itu kan maksudnya untuk menyudutkan pribadi tertentu. Kalau saya diminta itu dipaksa terus menyudutkan saya, supaya saya ya udahlah, iya. Tapi perempuan ini tidak. Dia itu kalaupun mau dikatakan maksa, maksanya itu sampai dia merendahkan diri betul-betul di hadapan Tuhan, mohon sungguh-sungguh menunjukkan ketulusan hatinya. Imannya kelihatan sampai akhirnya Allah berbelas kasih. Maka di sini mari kita sadari juga hidup kita. Kita ini pribadi yang ngotot, suka memaksakan kehendak, dan dengan memaksakan kehendak itu sebenarnya terus ego kita makin besar. Pokoknya saya mau ini harus terjadi. Atau sebagai orang beriman, kita memang punya keinginan, kerinduan, tapi makin kita rindu, makin kita berserah pada Tuhan. Makin kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan saya mau ini sebenarnya, tapi saya nggak bisa apa-apa kalau Engkau tidak mau. Tapi tolong Tuhan, saya sungguh pengen hal ini terjadi. Kalau memang ada sesuatu yang lebih baik, biarlah itu terjadi. Tapi ini permohonan saya. Sikap batinnya lain, kan kita lihat di sana. Yang satu, banyak orang minta makin lama, makin ngotot, cuma supaya keinginan saya terpenuhi, titik. Dengan demikian maksa orang lain, tidak menghargai orang lain. Tapi perempuan ini secara istimewa justru memohon dengan sangat dengan cara makin berpasrah kepada Tuhan. Makin justru beriman pada Tuhan. Yakin bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang baik. Meskipun kelihatannya harapannya tipis. Maka sebagai orang beriman, mari kita sama-sama belajar terus-menerus menyerahkan diri. Yang namanya iman itu kan jawaban dari wahyu Allah. Jawaban dari tawaran Allah yang mau menyelamatkan kita. Berserah diri itu tidak sama dengan menyerah. Kita berusaha sungguh-sungguh, tapi juga dengan kesadaran bahwa kita terbatas, kita hanya bisa melakukan yang terbaik, dan biarkan Tuhan lakukan selebihnya. Itu Mbak Audrey sementara. Baik, Romo. Nah, kadangkala Romo dalam kita berinteraksi dengan, tadi kan Romo mengatakan mengenai kerendahan hati. Kita harus memiliki kerendahan hati. Dan saya rasa mungkin kerendahan hati itu juga harus kita terapkan dalam relasi kita dengan sesama ya, Romo ya. Nah, bagaimana caranya kita menerapkan kerendahan hati itu dalam hubungan kita dengan sesama, Romo? Karena kan seperti kita tahu ya, zaman sekarang kan banyak orang yang sumbunya tuh pendek ya Romo, jadi gampang sekali terbakar begitu. Nah, gimana caranya ya Romo kalau kayak gitu Romo? Oke, terkait hal ini, ada sebuah buku judulnya Humble. Kalau nggak salah, saya pernah juga bicara soal ini di ORK sih, tapi saya ingatkan lagi saja ya. Ya, baik. Orang yang rendah hati, itu cirinya ada 3. Ini rendah hati secara psikologis ya. Kalau rendah hati di hadapan Tuhan, jelas kita sadar. Saya itu ciptaan Tuhan, Dia pencipta. Saya terbatas, Dia maha kuasa. Dan dengan itu, saya sadar bahwa hidup saya bergantung pada Dia. Saya mau nurut, tekun, setia, takwa padanya. Kerendahan hati di hadapan Allah. Menyadari bahwa kita memang manusia terbatas. Menyadari bahwa Ia mengasihi kita semata-mata karena Dia mencintai kita, bukan karena kita berjasa atau pantas dikasih reward. Selain itu, ciri orang yang rendah hati umumnya begini. Punya penilaian yang berimbang dan tepat tentang dirinya sendiri.
Dia tidak merasa dirinya yang paling hebat, tidak punya salah, tidak punya kekurangan, tapi sadar, oke, saya punya kelebihan, punya kekuatan di bidang A, tapi saya juga ada nih lemah di sini nih, di bagian yang lain. Dan untuk itu saya harus hati-hati. Harus saya kembangkan, saya latih supaya sama-sama kuat. Jadi punya keseimbangan cara pandang terhadap diri yang sehat. Plus minusnya diterima baik-baik, dikembangkan, dimanfaatkan. Berikutnya yang kedua, selain itu adalah kemampuan mengendalikan diri sendiri. Kemampuan mengendalikan, mengatur ego. Nggak sedikit-sedikit, saya maunya ini, harus ini terjadi. Saya maunya ini, saya, terus. Gitu. Nah, ciri yang ketiga, pribadi yang rendah hati adalah perhatiannya tidak melulu pada saya tadi, tapi selalu terarah pada orang lain. Orang lain itu sedang mengalami apa, saya harus pahami dia dulu. Saya perlu berbuat apa yang tepat supaya dia bisa menjadi lebih baik, dan lain sebagainya. Orientasinya bukan pada keinginan sendiri saja, tapi bagaimana saya dengan apa yang saya punya bisa berguna untuk orang lain. Itu rendah hati. Dan dengan demikian, sikap dasarnya adalah kita sama-sama pribadi yang lemah terbatas, dikasih macam-macam karunia, mari saling membantu, saling melengkapi, kita belajar. Nggak kemudian merendahkan orang lain. Sombong, arogan, gitu. Baik-baik Romo, terima kasih Romo. Romo mungkin bisa memberikan sedikit kesimpulan ya Romo dari bacaan-bacaan kita pada hari ini Romo. Baik, Pak Audrey, pemirsa semua, kita sadar sebagai manusia, kita itu gampang sekali hidup dalam ilusi bahwa kita itu maha kuasa, bisa segala sesuatu, tidak butuh pertolongan orang lain. Dan dunia zaman sekarang ini itu juga membuat kita hidup dalam relasi-relasi transaksional. Lu jual, gua beli, itu ya. Saya butuh apa, ya saya bayar. Kalau kamu nggak menguntungkan, saya buang kamu. Lalu juga persaingan yang terus-menerus terjadi. Maka kita sadari kenyataan hidup itu, jangan sampai kita jatuh pada ilusi kesombongan, merasa diri maha kuasa. Karena kalau sudah begitu, ujung-ujungnya bangsa kita, diri kita sendiri akan hancur. Sama seperti yang terjadi pada bangsa Israel ketika diberi nubuat oleh Nabi Yeremia. Akhirnya hancur, rusak, berantakan. Tapi sebagai orang beriman, kita sadar meskipun kita itu sebenarnya nggak pantas diselamatkan, tapi ternyata dia dari jauh, dia itu Tuhan. Dari jauh itu selalu sudah melihat kita, dan dia akan terus melanjutkan kasih setianya kepada kita. Seperti nubuatnya pada Nabi Yeremia. Dan karena iman, kita diselamatkan seperti yang dialami oleh ibu Kanaan itu. Iman yang rendah hati di hadapan Tuhan, kita mendapatkan anugerah. Jadi semoga dalam hari-hari kita, Bapak Ibu Saudari-saudara semua, kita selalu punya harapan. Kalau kita rendah hati, kita tulus, kita bisa mengendalikan diri, peduli pada orang lain, Tuhan sendiri juga akan menuntun dan melengkapi kita pada waktunya. Itu, Pak Baik, Audrey. sungguh renungan yang sangat indah Romo. Baik sahabat oase rohani Katolik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung dari renungan kita pada hari ini. Dan seperti biasa kita akan tutup permenungan kita pada hari ini dengan doa penutup dan berkat dari Tuhan melalui Romo Bernard. Silakan Romo. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur kepadamu sekali lagi karena macam-macam hal yang kau berikan kepada kami. Kami akan melanjutkan kegiatan kami hari ini. Semoga engkau berkenan menyertai kami. Semoga kami tumbuh menjadi pribadi yang rendah hati di hadapanmu.
bisa peduli pada orang-orang di sekitar kami, tidak menjadi sombong, dan penuh dengan harapan bahwa Engkau pada waktunya akan menuntun kami pada keselamatan. Bapa, semoga renungan hari ini membawa kami selangkah lebih dekat padamu, membantu kami untuk memaknai hidup dengan lebih baik, meskipun berjalan di waktu-waktu biasa tanpa ada hal-hal yang istimewa. Kami percaya Engkau menyertai kami selalu dan keluarga serta orang-orang yang dekat di hati kami. Maka semoga Engkau berkenan melimpahkan berkat-Mu bagi kami semua yang percaya padamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Bernard Rahadian Projo dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Selamat melanjutkan hari ini, selamat berbagi kasih, dan selamat bersuka cita karena sekarang, selalu, dan selamanya Allah selalu mengasihi kita apapun yang kita lakukan, apapun kejadian yang saat ini kita alami. Tuhan memberkati.